Kamu tidak bertanggung jawab untuk menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Jika mereka kecewa, itu salah mereka, bukan kegagalan kamu. Pada dasarnya, merupakan sebuah sikap yang baik untuk memperhatikan pendapat orang lain sampai pada taraf tertentu. Karena pendapat tersebut mungkin bisa memberikan kita pandangan atau perspektif yang berbeda terhadap cara pandang kita melihat sesuatu. Tetapi, jika kita terlalu fokus pada apa yang mereka pikirkan, sehingga bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan hal tersebut, maka itu akan dapat membuat kita menderita. Ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga ini merupakan sesuatu yang tidak perlu. Kenapa ini bisa berbahaya dan tidak perlu? Semoga video ini bisa memberikan jawabannya. Yang pertama, kamu akan kehilangan sebagian kekuatan kamu saat kita membiarkan kegembiraan kita tergantung pada validasi orang lain. Maka kita telah melepaskan kekuatan atas keadaan emosional kita. Dengan sikap ini, rasanya tentu menyenangkan saat orang-orang menyukai kita. Tetapi, ketika mereka tidak melakukan yang sesuai dengan harapan kita, maka kita akan menjadi sedih dan marah. Apalagi saat ini, di era media sosial, banyak sekali yang menjadikan persetujuan dan validasi orang lain sebagai titik fokus terhadap hidupnya dan membuat perhatian yang positif atau komen-komen yang positif menjadi sebuah syarat untuk kebahagiaan yang sepenuhnya. Bergantung pada keinginan orang yang ingin kita buat mereka terkesan, bahkan bisa membuat kita menjadi kecanduan. Herannya, kita berusaha membuat orang-orang terkesan, padahal kita tidak kenal dengan orang-orang itu. Orang-orang itu hanya kadang pendapatnya berubah-ubah sesuai dengan suasana hati mereka. Sering asal tanpa substansi, dan parahnya, kita peduli dengan hal tersebut. Jadi buat apa kita habiskan waktu kita untuk membuat mereka terkesan? Yang kedua, itu di luar kendali kita. Masalah terhadap sebuah kekhawatiran adalah dikarenakan karena pikiran kita mencoba mengendalikan yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Pendapat orang lain pada akhirnya tidak bergantung pada kita kok, jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk menghentikan mereka agar tidak menyukai kita atau menyukai kita. Maksudnya, mereka mau suka atau tidak suka kepada kita, itu di luar kendali kita loh. Ada sebuah konsep klasifikasi tentang kontrol yang ditulis oleh seorang profesor filsafat yang bernama William Irvan, yaitu The Trichotomy of Control. Trichotomy of Control dijabarkan dalam 3 kategori. Yang pertama, hal-hal di mana kita bisa memiliki kendali penuh. Yang kedua, hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan sama sekali. Yang ketiga, hal-hal yang kita miliki sebagian kendalinya, tetapi tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Pendapat orang lain dalam beberapa kasus tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap pendapat orang lain. Misalnya, kita tidak dapat merubah perkataan orang lain pada masa lalu kita. Contoh lain, kita tidak dapat merubah ketidaksetujuan orang tua kita terhadap kita ketika mereka sudah meninggal. Tetapi kita bisa mempengaruhi orang di masa depan dengan kata-kata dan tindakan kita. Meskipun perilaku kita bisa berpengaruh, tetapi hasil akhirnya semua tidak bergantung pada kita. Oleh karena itu, mengkhawatirkan apa yang terjadi di otak orang lain adalah hal yang sia-sia, dan lebih baik kita fokus pada tindakan kita sendiri. Yang ketiga, kata-kata mereka adalah cerminan siapa mereka, bukan kamu. Seringkali kita melihat bagaimana orang bereaksi terhadap kita secara langsung dan itu mencerminkan diri mereka sendiri dan bagaimana perasaan mereka terhadap kita. Mereka membenci kita, berarti mereka tidak suka dengan kita. Mereka menaruh hormat dan mencintai kita, berarti mereka suka dengan kita. Begitu pula sebaliknya, bagaimana kita bereaksi terhadap seseorang adalah cerminan kita terhadap mereka. Konsekuensinya adalah, secara tidak sadar, kita mengenali orang lain sama seperti kita mengenali diri kita sendiri. Seperti kita tidak akan suka kepada orang
yang orang tersebut tidak suka kepada kita. Efeknya, reaksi emosional yang merugikan akan mengikuti kita semua melihat dunia melalui lensa yang unik. Dan ketidaksadaran kita adalah memainkan peran penting terhadap cara kita berhubungan dengan lingkungan kita. Yang keempat, kamu menjadi orang yang palsu, terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Maka akan merubah kamu menjadi seekor kambing yang selalu cemas untuk mengikuti kawanan yang lainnya. Jika kamu melakukan apa yang orang lain lakukan, maka kamu akan hidup sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Mereka yang berdiri tegak di atas kemauan mereka sendiri adalah ciri-ciri orang yang berkemauan keras, yang bisa menciptakan batasan, nilai, aturan atas perilaku orang terhadap mereka. Banyak sekali orang-orang yang berada di bawah, mengikuti sebuah kawanan walaupun mereka tidak suka. Mereka menentang perintah pimpinannya, tetapi di saat yang bersamaan mereka tetap mengikutinya. Mereka tidak berusaha untuk naik lebih tinggi lagi. Mereka akan berusaha agar semua orang sama seperti mereka. Semua patuh, seragam, dan biasa-biasa saja. Jika kamu sedikit menonjol, maka kamu akan dicap sebagai orang yang suka cari muka, ambisius, dan lain-lain. Dengan kata lain, kamu sudah menjadi orang yang jahat bagi mereka. Jika kamu bertindak bertentangan dengan mereka, maka kamu akan dianggap berbahaya. Istilah lainnya, mengikuti mereka adalah kebajikan, dan menjadi diri sendiri adalah ancaman bagi mereka. Seseorang hanya dapat mencapai kebesaran jika mereka mengabaikan pendapat kawanan dan kebajikan mereka yang telah ditentukan sebelumnya. Dan mereka tidak menyesal untuk menentukan jalannya sendiri. Yang kelima, hidup itu terlalu singkat. Sebuah survei dari National Worry Audit terhadap 2.000 orang dewasa di Inggris mengungkapkan, rata-rata orang di Inggris menghabiskan sekitar 6,5 tahun mereka untuk merasa khawatir. Banyak dari kekhawatiran ini tentang pendapat orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah contoh, setiap hari 28% orang-orang Inggris khawatir terhadap penampilan mereka. 21% khawatir tentang apa yang mereka pakai, dan 17% khawatir tentang bau badan. Harapan hidup orang-orang Inggris saat ini adalah 81 tahun, yang berarti mereka menghabiskan 8% hidup mereka untuk merasa khawatir. Andai kata, jika mereka berhenti mencemaskan orang lain, mereka akan memiliki waktu tambahan sekitar 2 tahun lagi untuk menikmati hidup mereka atau melakukan sesuatu yang lebih berguna. Jadi, rasa khawatir dan pendeknya kehidupan mungkin bisa menjadi pengingat yang ampuh agar kita bisa menghilangkan kebiasaan untuk tidak khawatir dengan pendapat orang lain. Yang keenam, kamu yang paling mengenal diri kamu. Meskipun pendapat orang lain memberikan kita perspektif yang berharga dan memukau tentang perilaku kamu, tetapi orang yang paling tahu diri kamu adalah kamu sendiri. Tidak peduli seberapa dekat kita dengan mereka, pikiran kita tetap akan menjadi sebuah ruang pribadi dan seringkali sepenuhnya tidak menyerupai apa yang kita tujukan kepada dunia. Karyamu itu mengklasifikasi permodelan jiwa tersebut. Ada yang persona, ego, diri, bayangan, dan anima. Dari aspek-aspek tersebut, persona adalah hal yang kita tunjukkan kepada dunia, yang hanya merupakan lapisan terluar atau lapisan yang paling tipis dari diri kita. Atau seperti yang dikatakan semacam topeng yang dirancang di satu sisi untuk memberikan kesan yang pasti kepada orang lain, dan di sisi lainnya itu menyembunyikan sifat sebenarnya dari individu tersebut. Beberapa orang bisa sangat intuitif dan bisa melihat celah dari topeng kita, di mana mereka dapat memperhatikan perilaku kita bahkan tanpa kita sadari. Tetapi, mereka tidak akan pernah yakin dengan motif, rahasia, dan sifat kepribadian yang tersembunyi dalam diri kita yang sebenarnya. Karena itu hanya untuk diri kita sendiri. Jadi, pemikiran orang tentang kita berdasarkan apa yang mereka rasakan terkadang tidak sejalan dengan apa yang terjadi atau yang menjadi realitanya. Oleh karena itu, umpan balik yang kita dapat dari orang lain mungkin bisa membantu kita. Tapi kebenaran pada akhirnya tersembunyi pada diri kita sendiri.
jauh di lubuk hati kita yang tahu apa yang kita inginkan. Semakin kita tetap setia pada itu, maka kita akan semakin otentik dan yakin semakin sedikit kita menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain.